Biarlah kemuliaan turun di atas Indonesia. Yes Ministry. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes Ministry. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes Ministry. Sekali Yesus, tetap Yesus. Merdeka. 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 Haleluya. Berkumpulnya umat silaturahmi. JS Ministry tempat bertemunya
jam. Luar biasa. Pengikut Isa Al-Masih, umat yang dimuliakan selama-lamanya. Benar? Amin. Bukan orang kafir. Amin, amin. Tapi dia umat yang dimuliakan di atas orang kafir. Ya. Haleluya. Haleluya. Tekukur beli di pramuka. Cakep. Kita bersyukur punya Yesus yang setia. Amin. Iya. Tetap bersyukur. Amin. Amin. Tarik bang lagu. Iya, bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Yang percaya kita bergoyang sama-sama ya. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Sekali lagi ya. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari buat Tuhan. Memuji Tuhan. Ya, yang sebelah sini kita tepuk tangan sama-sama. Dari atas lagi ya. Ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Bersama Yesus katakan haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Semuanya katakan sama-sama Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia apa? Dia menyembuhkan, dia menguruskan, dia membenarkan. Dia raja. Yesus, anak domba Allah. Haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguruskan, dia membenarkan. Dia raja segala raja. Coba saya lihat. Yesus, mana sih suaranya? Oh, oh. Haleluya. Yesus. Tabib yang ajaib, Haleluya. dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia Iya, sekali lagi ya. raja. Coba lihat sebelahnya, senggol katakan Yesus. Yesus, anak domba Allah. Bisa tangannya diangkat? Tangannya sama-sama. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan. Dia raja. Yesus, anak domba Allah, semuanya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan. Dia raja segala raja. Haleluya. Ya Tuhan,
Saudara bersyukur ya. Jangan mau kalah ya. Walaupun keadaan membuat tidak bersukacita, tetapi anak-anak Tuhan beda. Ya, anak Tuhan biarpun dang hadong hepeng, nggak ada cien, tetap bersukacita, bener? Ya, sampai orang nggak tahu kalau kita nggak punya duit. Amin. Haleluya. Tetap bersukacita karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Babe di sorga, Yesus Amin. namanya. Haleluya. Iya. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Hanya satu jalan keselamatan. Haleluya. Siapa? Yesus. Yesus. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Amin. Yeay. Bagi kita semua umat manusia yang mau percaya dan bertobat, Dialah Isa Putra Maria yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang percaya. Haleluya. Nabi-nabi, banyak rasul-rasul, Tapi cuma satu. Amin. Banyak agama dan kepercayaan, tapi cuma satu penebus dosa. Dialah Isa Putra Maria yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang mau Percaya dan bertobat. Dialah Isa Putra Maria yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat umat manusia yang percaya. Bagi kita semua umat manusia yang percaya. Haleluya. Bagi kita semua Umat manusia yang percaya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Dahsyat Bapak Ibu Tuhan. sekalian. Iya. Mbak Yani ya, ini panggilan akrabnya nih. Kayaknya asli mana nih Mbak Yani nih? Betawi. Betawi. Iya. Wow, jubuneng. Orang Betawi kagak ada yang bagus kayak gini mah. Ini mah mulus banget. Asli Asli Betawi ya. Aduh luar biasa ya, betah di wilayah, berarti juragan tanah juga ya. Banyak tanahnya. Bagaimana tuh kita mau denger kok bisa terima Yesus tuh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal keluarga semua Muslim ya. Ya saya percaya kita semua di sini dari orang-orang yang dari sana ya. Tetapi kita mau dengar bagaimana sih seorang Muslim yang sangat fanatik sekali ya. Kok bisa gitu percaya Isa Al-Masih itu sesuatu yang nggak mungkin kalau secara manusia. Karena kekristenan itu pilihan. Betul, nah Mbak Yani ini termasuk dipilih nih sama Tuhan. Coba deh tuh ngomong deh lo, sana ngomong-ngomong. Nah bagaimana ceritanya dah? Shalom semuanya, sekali lagi perkenalkan. Nama saya Sri Mariani, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya asli Betawi, bapak dan ibu-ibu. Saya dibesarkan dari keluarga yang memang taat beragama. Tidak ada cita-cita, mimpi gitu ya, mau jadi orang Kristen gitu ya. Tapi memang Tuhan itu dahsyat ya. Saya single parent, 3 orang anak. Anak pertama saya kasih nama Muhammad Alriansyah. Muhammad Alriansyah, kurang bagaimana muslimnya tuh Mi. Ada tujuannya maksudnya nih. Iya. Yang kedua Putri Riani Ramadhani, yang ketiga Dinda Aryani. Sekarang ada di sini. Memang tidak terfikirkan ya Mia, jalan Tuhan itu. Jadi memang, Ini ditemenin aja mau nangis, bagaimana gue tinggal kan? Saya tuh kesini tuh kayak pulang ke rumah gitu loh, ingat sama Babe. Haleluya. Sedih. Iya kita semua pasti ingat deh. Jadi memang
Ini binaan Babe Jun juga nih saudara ya. Jadi memang setelah saya single parent, saya divorce gitu ya, memang jalan Tuhan. Saya membesarkan ketiga anak saya sendiri, membiayai kedua orang tua saya, bapak saya yang sedang sakit, kakak saya dan adik-adik saya. Memang saya tuh tulang punggung. Saya nggak berpikir untuk menikah lagi, udah nggak kepikiran deh. Pokoknya saya mau ibadah aja, saya mau membesarkan anak-anak saya, adik-adik saya dan keluarga saya gitu. Saya ada klinik waktu itu di Tangerang. Singkat cerita teman-teman, klinik kecantikan. Saya dan teman saya ini mau pergi umroh gitu Mi, mau pergi umroh. Nah di situ saya ada kenal sama pasien saya gitu. Dengan berjalannya waktu kita intens ngobrol gitu ya. Terus saya mau pergi umroh, Juni saya mau pergi umroh. Lalu saya bilang sama teman saya ini yang pasien saya mau pergi umroh, gitu. Memang nggak kepikiran sih saat itu untuk menikah lagi tuh udah nggak kepikiran gitu Mi. Tapi karena orangnya nyaman, diajak ngobrol, orangnya dewasa gitu ya, diajak tukar pikiran gitu. Kenapa enggak membuka hati lagi untuk saat itu gitu loh Mi. Gitu. Tapi yang ini tuh lain gitu loh. Ini ya maaf ya Chinese terus Kristen gitu loh, udah nggak masuk kategori gitu Mi. Gitu. Tapi orangnya baik gitu. Lalu saya bilang gitu sama dia, saya mau pergi umroh. Kalau bisa kamu ikut biar kita bisa sejalan gitu. Kalau Muslim itu kan memang harus satu iman gitu ya. Tapi dia bilang apa? Dia bilang gini, kamu pergi, kamu doa, kamu cari kebenaran di sana. Kalau untuk ikut agamamu itu tidak mungkin karena saya terlalu cinta Yesus. Mungkin Bapak Ibu saat itu orang itu ngomong tuh asal ngomong aja ya. Tapi saat itu Roh Kudus benar-benar nancep di hati saya gitu. Saya tetap pergi umroh, saya tetap melakukan, saya bilang gini, oh iya gue pasti doain lu di sana. Karena memang salah satu tujuan gue pergi umroh, gue mau mencari jawaban Tuhan gitu loh atas hidup gue gitu. Terus saya tetap pergi umroh, saya tetap menjalankan aktivitas saya. Selesai saya tawaf kan nih di Mekah ya. Di Ka'bah, selesai saya tawaf, saya istirahat di kamar. Ini saya mohon maaf ya, kalau misalnya saya salah atau bagaimana gitu, saya dengar suara itu tidak besar, tidak kecil, tapi jelas di telinga saya. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mendengar, kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan memutar batu hitam. Itu yang sampai membuat hati saya tuh bergetar saat itu gitu loh. Gue tuh kesini tuh mimpi gue, impian gue gitu. Kenapa gue harus dengar kata ini gitu loh. Saat itu juga saya langsung turun, saya coba jamah lagi Ka'bah dan memang ya mohon maaf Hajar Aswad kan batu hitam ya. Singkat cerita saya tetap melakukan perjalanan saya dengan kegalauan saya nggak cerita sama siapapun. Pulang ke Indonesia, saya nggak cerita ke siapapun. Saya cari. Ini pada saat dia umroh ya? Iya ini saat saya umroh. Saat saya pulang ke Indonesia saya cari, sekarang kan gampang, semua bisa dicari, bisa diakses di handphone. Saya mau tahu gitu loh, ada nggak Pak Ustadz, Pak Kiai yang dari Muslim masuk Kristen? Saya Google dan yang keluar saat itu Bapak guru besar kita, Bapak Saifuddin Ibrahim yang memang guru kita juga kan, kita semua. Lalu di situ beliau sedang menjelaskan bagaimana Muslim, bagaimana Kristen dengan jelas dan gamblang. Yang saya ingat, yang Muslimnya saya nggak usah jabarin. Saat itu Roh Kudus seperti memimpin saya bawa pulpen, saya bawa buku. Islam ini Kristen itu kasih, Islam ini Kristen itu kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Islam ini kalau menikah boleh 4 kali. Kalau Kristen 1 seumur hidup. Rugi seumur hidup sampai botak. Keren nih Mi. Saya bilang ini ajaran keren banget. Lagi. Ini ajaran keren banget. Terus saya ingat sama kata-kata teman saya itu tentang Yesusnya itu gitu loh. Yeah. Jadi saya haus sendiri, saya cari tahu sendiri siapa Yesus itu. Penasaran itu. Penasaran. Sama Yesus. Penasaran. Saya cari sendiri, sampai satu hari saya bilang sama teman saya, lu kapan mau ke gereja? Gitu. Belum 40 hari nih Mi pergi umroh.
kan biasanya harus pakai jilbab kan, karena malaikat masih nempel kan, udah gak kepengen. Bener gak? Yang pernah umroh? Bener kan, gak boleh lepas kan, katanya malaikat masih nempel gitu ya. Artinya ya. Tapi udah gak kepengen gitu, gak tahu udah hasratnya itu mencari siapa Yesus ini. Siapa nih yang teman saya bilang itu gitu, kenapa kok dia sampai segitunya gitu sama si sosok Yesus ini. Dan memang semakin saya cari tahu, semakin saya tahu siapa dia, saya semakin jatuh cinta, Mi. Amin, haleluya. Ganteng kan, orangnya ganteng. Gak ada lawannya. Agak ada lawan. Gak ada lawannya. Penuh Kalau mau kemuliaan baca Tuhan. kasihnya dia itu ya, saya mau nangis gitu ya. Kayaknya gak ada yang bisa ngegantiin posisinya dia gitu. Bahkan suami kita aja ya, kayaknya gak mungkin dia rela mati digantung gitu ya. Buat nebus dosa kita gak ada kayaknya. Kalau kecuali Yesus gitu satu-satunya. Amin. Terus saya bilang sama teman saya mau ikut pergi. Akhirnya ya saya pertama kali dalam seumur hidup saya masuk ke gereja sore saat itu. Dan saya bingung. Biasanya kalau masuk ke gereja, ke masjid itu cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan, dipisah gitu. Ini enggak, semua jadi satu. Nyampur cewek, gitu cowok, ya. Aku nggak ngerti saat itu mereka lagi pujian penyembahan kan nih. Aku bingung, kepala aku sampai pusing setengah mati. Mungkin roh agamawi, apalah saya nggak ngerti lah saat itu ya. Saya minum obat buat penghilang rasa nyeri. Besoknya minggunya saya pengen lagi dan akhirnya saya memutuskan untuk minta dibaptis. Haleluya. 3 bulan dari pergi umroh. Jadi 27 September saat itu. Ceritanya dibaptis Mi. Dibaptis hari Minggu, dikasih nama Naomi. Makanya nama saya sekarang Naomi. Terus saya tanya sama teman saya, Naomi siapa? Kan saya belum baca Alkitab kan saat itu kan. Terus kata teman saya gini, kamu buka Rut, kamu baca tentang Naomi. Hati saya sedih Bapak Ibu. Kok Naomi kasihan ya? Pokok kisahnya sedih deh gitu. Nah itu hari Minggu. Hari Senin kan saya kerja ya Mi. Temen saya ada yang sukacita saya dibaptis, dia upload foto saya di Facebook. Jadi keluarga besar tahu, memang Tuhan izinkan. Keluarga besar tahu, terus anak saya diambil paksa sama mantan suami. Sebenarnya saya udah gak mau ceritain ini lagi sih, sebab dia sudah meninggal gitu ya. Tapi ini saya hanya ingin menceritakan kebesaran Tuhan gitu loh. Di dalam kesaksian ini. Jadi memang diambil, terus sedih gak? Sedih. Baru mau mengenal Yesus, baru mau mencintai dia seutuhnya. Anak tuh saat itu buat saya itu dewa. Saya kerja buat anak. Pokoknya segalanya buat anak. Karena kan memang udah tinggal sendiri kan saat itu gitu. Datang kan ke Babe kan, mau ngadu nih ceritanya ya kan. Ke Babe Jun almarhum. Mau ngadu ceritanya. Terus Babe cuman bilang apa? Bagus, baru murid sejati gitu. Itu Babe. Tetap tawadu, tetap rendah hati, jangan bales. Pokoknya siapapun yang nyakitin kamu jangan balas. Amin. Kamu harus tetap mengasihi mereka. Sedih banget ya. Karena memang tak tergantikan ya Babe ya. Betul. Terus nih 3 bulan Bapak Ibu saya benar-benar, teman saya bilang juga, kamu jangan bales, kamu jangan ngapa-ngapain, kamu duduk di kaki Tuhan, kamu doa. Gampang gak? Enggak gampang, pengennya bales. Anak diambil gitu kan ya, kita gak tahu gitu loh. Dia gimana saat itu gitu kan ya. Kelihatannya lebay ya kalau misalnya orang-orang yang belum ngerasain. Tapi kita yang ngerasain kayak sakit banget gitu loh hati kita. Terima Yesus, kehilangan anak, 3 ya. Iya. Itu emang udah risiko tuh. Tapi memang Tuhan izinkan, kata temenku ini dia bilang gini, Tuhan tuh mau ngasih tahu ke lo, kata dia gitu. Kalau lo tuh gak salah pilih Tuhan. Lo sabar aja, dia bilang gitu. Nanti waktunya Tuhan bela kok, kata dia gitu. 3 bulan Bapak Ibu, di hari dan jam yang sama, itu Muhammad Alriansyah dipesantrenin. Ada Putri di sini anakku. Putri dia lari, Muhammad Alriansyah itu lari dari pesantrennya,
Putri lari dari rumah mamahnya, mama sambungnya karena kan waktu itu almarhum nikah lagi. Itu di jam dan di hari yang sama. Itu Bapak Ibu kalau bukan kerjaan Tuhan itu nggak mungkin. Iya. Itu kerjaan Tuhan Yesus. Dia mau kasih tahu ke saya kalau saya nggak pernah salah pilih dia gitu loh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi jam dan hari yang sama Putri sama Muhammad Alriansa itu lari. Anak kecil saat itu nggak ada handphone, nggak ada akses untuk mereka saling chat gitu loh. Jadi adikku telepon, nih anak lu nih kabur nih dari pesantren, yang satu kabur dari rumah ayahnya, cepetan jemput. Saya jemput saat itu. Itu Mi. Masih banyak sih Mi. Nanti to be continue ya. Itu salah satu kebesaran Tuhan yang saya rasakan ya. 3 bulan aja. Satu lagi, ibuku tuh dari Muslim nih. Dia orang Betawi, dia nggak kepengen anaknya itu masuk Kristen. Jadi Dinda nih yang bontot ada di sini dibawa ke orang pinter. Mau diapain tuh ceritanya tuh? Dibawa ke orang pinter, dia bilang gini, Dinda ini ngomong ke aku, dia bilang gini, Mama tahu nggak waktu itu nenek bawa aku ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai, mau ngapain dah? Mau doain Mama biar Mama balik lagi ke Muslim. Tapi Pak Ustadznya, terus Pak Ustadznya minta handphone kan, minta foto kan, biasanya minta foto anaknya. Terus Pak Ustadznya kaget sendiri, dia bilang anak ibu udah gak bisa didoain, ibu lihat di dahinya ada tanda salib. Tuhan Yesus dahsyat ya, luar biasa. Dia menutup bungkus anaknya, benar-benar dia lihatkan ke ibu saya, ke uak saya saat itu dan ke Pak Ustadznya. Amin, haleluya. Ya. Setelah terima Yesus gimana nih sekarang? Tantangan masih ada dong atau? Ya, tetap kita harus belajar ya Bapak dan Ibu sampai benar-benar sampai akhir hayat kita ya Mia. Memang nggak mudah buat orang-orang yang tidak bergantung sama Tuhan. Yeah. Tapi saat kita bergantung sama Tuhan, segala rintangan, segala halangan apapun, rasanya bisa kita lewati bersama Tuhan. Amin. Pasti. Pas lagu yang tadi bersama pasti. Yesus. Yes. Lakukan perkara besar. Nah, itu ciptaan almarhum juga tuh saudara ya. Tuhan. Pada saat lagi dalam terpuruk keadaan bisa nyiptain lagu yang bersuka cita. Padahal kalau yang benar lagi sedih, lagi dibuang keluarga, lagi bokek, bikin lagunya yang melankolis ya, melau. Tapi dia bikin lagu bersama Yesus, lakukan perkara besar. Amin. Jadi masalah boleh ada, boleh Amin. lewat, tapi semangat rohani kita harus tinggi, Amin. tetap menyala ya. Amin. Itu gunanya Roh Kudus ya saudara ya, memberikan kita semangat. Ya. Satu lagi, buat kita yang memang benar-benar dari latar belakang Muslim, saya mau pesan ke teman-teman, jangan berhenti belajar. Cari gereja yang memang ada pemuritan, kalian tertanam di sana, biar berakar di dalam diri kita. Kita berakar, Amin. kita kuat. Goncangan, godaan sebesar apapun kita akan kuat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Komunitas Haleluya. harus mempunyai komunitas yang kuat dan sehat juga. Amin. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Ya, tarik Bang. Haleluya.
dapat sorge. Amin. Yang kagak percaya mampus dah. Aduh gosong ya. Dicelupin dulu di sono. Tadi pindah lagi ke sini dikira teh celup. Saudara, kita sudah diberkati ya. Amin. Lewat pujian, lewat kesaksian ya. Kita juga mau lebih diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Karena firman Tuhan itu menuntun langkah hidup kita. Supaya kita nggak ngeblangsak saudara, hidup kita supaya nggak kesasar ya. Makanya kita butuh firman Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, ku siap mendengar firman-Mu yang berkuasa, ciptakan dunia. Lembutkan hatiku untuk dengar firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, pulihkan hidupku. Kami siap mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Lembutkan hati Ini kami Tuhan. Kami siap Tuhan. untuk dengar firman. Karena kami tahu firman-Mu luar biasa Tuhan. Yang berkuasa, pulihkan hidupku. Haleluya. Mengalungkan pujian ini dengan lembut. Saudara ambil saat teduh sebentar kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Utarakan apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Malam hari ini Dia mau berbicara kepada kita semua. Dia mau menguatkan hati Bapak Ibu Saudara. Dia mau menuntun langkah hidup saudara. Supaya kita mempunyai terang, mempunyai pelita. Sehingga kita berjalan, kita tidak di dalam lagi kegelapan. Tetapi kita jalan dalam terangnya Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Untuk dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Terjadi bagi kami setiap orang yang percaya kepadamu Bapa. Kami perkatakan firman di dalam hidup kami. Bahwa kami di dalam Engkau ada kemenangan. Ada jawaban bagi setiap doa kami Tuhan. Kami percaya
Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kadangkala kami yang jauh dari Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kadangkala kami meragukan penyertaan-Mu. Ampuni Tuhan. Saat ini kami mau dibentuk. Kami mau. Dan kalau engkau hidup dalam seperti ini, hidup dalam hadirat Tuhan, engkau bisa mengalami hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini, ayo bangkit berdiri. Beberapa menit ini jangan tengok kiri kananmu saudara. Boleh musik. Koralabayasha. Silakan ambil nada penyembahannya. Biarkan musik saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari engkau menyapa Tuhan malam hari ini. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami ketawaran roh. Mungkin hari-hari ini engkau sedang ada di persimpangan jalan. Mungkin hari-hari ini engkau akan kembali ke agamamu yang lama. Rasa-rasanya kau hidup makin berat, hidup makin susah, hidup makin sulit. Katanya ikut Tuhan Yesus diberkati, tapi kenyataannya kok prosesnya seperti ini. Dan engkau sudah mempunyai niat untuk meninggalkan kembali Yesus. Saudara, urungkan niatmu. Datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan bawa hidupmu dalam hadirat Tuhan. Saudara, malam hari ini, biarkan engkau di-refresh kembali. Mungkin engkau sudah sekian lama pelayanan, tapi pelayananmu biasa-biasa saja. Sebagai rutinitas, tidak ada sesuatu yang menyentuh, yang menggairahkan dalam dirimu. Malam hari ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan tengok kiri kanan. Urusan kau datang kepada Tuhan dan kau berkata, Tuhan ini aku. Aku mau kau segarkan, aku mau kau jamah, aku mau kau pulihkan keadaanku, rumah tanggaku, ekonomiku, keuanganku. Saudara, datang pada Tuhan hari ini. Saudara, Tuhan sanggup pulihkan keadaan saya, Tuhan juga sanggup pulihkan keadaan. Jangan buru-buru kau hapus air matamu, saudara. Nikmati, setiap tetesan air matamu itu adalah bahasa jiwamu. Engkau sedang menyampaikan di hadapan Tuhan. Dan kau berkata, ini aku Tuhan. Biarkan kau, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Yes, Tuhan jamah hari ini. Ya. Mari Roh Kudus, Engkau membaca kehidupan. Kegagalan-kegagalan di masa lampau biar tidak menghambat Tuhan dalam hidupnya. Mari Tuhan, lihat hatinya. Lihat hatinya yang hancur, lihat air matanya hari ini Bapakku. Bapak jamah. Mari Tuhan pegang dengan tangan kanan. Mari saudara, mari Tuhan, mari. Ya. Mari Roh Kudus. Ini waktumu dengan Dia. Ini waktumu bersama dengan Dia. Biarlah Tuhan Engkau yang menata ulang kembali kehidupannya. Ya, memperbaharui. Beri hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Mari Roh Kudus, pulihkan sekarang. Lepas. Ya, lepas. Semua lepas. Tata ulang kembali Roh Kudus. Lepaskan dari ini. Ya, semuanya. Ya. Lepaskan Roh Kudus. Ya, biarkan hati yang baru, roh yang baru. Mari turunkan Roh Kudus. Haleluya. Mari kau datang pada Tuhan. Mari Roh Kudus. Ya, lepas. Ya, pulihkan dia. Gambar dirinya Tuhan. Ya, mari Roh Kudus.
Semua, ya. Mari Roh Kudus, semua. Ya, Tuhan mengasihi. Lepas, tetok kembali hari ini Roh Kudus. Semua, ya, ya, ya. 1, 2, 3, lepas dan jangan kembali lagi. Lepas, ya, lepas. Haleluya, haleluya. Jangan tumpangkan tangan mereka. Ya, biarkan saya aja. Mari Roh Kudus, Engkau pakai dia Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau persiapkan dia Tuhan. Engkau persiapkan dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Untuk memulihkan semuanya. Ya, 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 ya. Haleluya, istriku. Peluk dia. Peluk dia. Biarkan dipulihkan hati seorang ibu. Ya, ya Tuhan. Pulihkan hari ini. Ya rala-bala-bala. Saudara berhubungan dengan hadirat Tuhan. Saudara jangan jadi penonton. Alami Tuhan. Alami malam hari ini. Ya, ya, ya. Mari Roh Kudus. Mari. Bapa, saatnya Tuhan. Engkau merombak kehidupan. Sehingga pemulihan terjadi. Antara menantu semua Tuhan. Hari ini. Ya. Roh Kudus. Segala intimidasi tekanan. Engkau gantikan dengan sukacita. Damai sejahtera. Sehingga dia tidak pernah merasa sebagai ibu yang gagal. Ya. Pulihkan dari ini. Pulihkan hari ini Roh Kudus. Come Holy Spirit. Ya, ya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Jesus, rala-bala-bala. Ya. Ya. Terjadi perombakan-perombakan yang dalam dirimu. Sehingga yang hal-hal yang tidak engkau sangka-sangka, engkau bisa menjalaninya. Dan Tuhan telah membuka sesuatu yang baru dalam hidupmu. Tuhan menata kembali kehidupan. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Hamba berdoa. Sudah sekian lama engkau sedang menantikan perubahan. Sudah sekian lama air matamu engkau curahkan. Engkau merasa sepertinya tidak ada jawaban. Malam hari ini aku telah menjawabmu. Apa yang menjadikan kegelisahan sudah aku jawab dan aku kerjakan. Mari Roh Kudus. Ya, semua segala kelelahan-kelelahan engkau gantikan hari ini Tuhan. Ya, ya, ya. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Bapak hamba berdoa. Angkat segala keminderan dalam dirinya. Angkat sesuatu yang menganggap dirinya tidak berharga dan tidak berarti. Mulai malam hari ini kau bentuk kembali Tuhan. Persiapkan kehidupannya. Sehingga dalam kehidupannya tidak dianggap rendah. Biarlah namamu termeterai dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan kau pakai untuk menjadi alat Tuhan. Engkau bangkitkan Tuhan untuk generasinya. Dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Sehingga dia menjadi gambaran buat teman-temannya. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Hamba berdoa. Dalam nama Yesus. Engkau mampu mengubah keadaannya. Memulihkan. Ya 5-10 tahun nanti engkau akan melihat.
ketika engkau melekat denganku, kata Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus. Mari saudaraku, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Pak Yadicia untuk doa syafaat dan doa berkat. Ya Bapak Ibu Saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Bapak yang baik, di dalam nama-Mu terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah kami bisa berkumpul, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, pimpin kami terus Tuhan, di dalam hari-hari kami Tuhan, untuk terus Tuhan Yesus dekat lagi padamu Tuhan, intim lagi padamu Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk Jesalat Ministry di tempat ini Tuhan. Kiranya Jesalat Ministry tempat ini Tuhan, Kau percayakan lebih lagi Tuhan. Akan ada jiwa-jiwa Tuhan yang baru Tuhan. Akan juga terus Tuhan Kau berikan Tuhan pelayanan ini semakin naik tidak turun Tuhan. Apapun dikerjakan Kau buat berhasil. Berkati juga Tuhan, Nyak Tuhan Yesus yang memimpin sebagai Jesalat Ministry tempat ini. Kau berkati, Kau sertai, Kau lindungi Tuhan. Kau berikan kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan juga Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Tanda-tanda ajaib terus menyertai-Nya Tuhan Yesus. Dan juga terus Kau berkati juga timnya yang ada Tuhan saat ini Tuhan. Yang melayani Tuhan. Semua ini Tuhan kami melayani bukan dengan motivasi apapun Tuhan. Tapi kami melayani dengan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus juga jemaat di Jesalat Ministry malam ini Tuhan. Kau berkati secara berlimpah Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan yang datang saat ini dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Yang juga hubungannya retak sosialnya Tuhan Engkau berikan pemulihan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Juga untuk kota di mana kami ada Tuhan. Di mana kami tinggal Tuhan. Engkau berkati Tuhan karena di mana Engkau utus kami Tuhan. Kau memberikan kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa kemarin kita sudah memperingati hari kemerdekaan Tuhan. Di mana Kau juga sudah merencanakan kemerdekaan 2000 tahun yang lalu. Yaitu kami merdeka di dalam dosa Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus Engkau sudah Tuhan tebus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini Tuhan kami cintai, kami berdoa Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden kami Tuhan, jajaran para menteri dan kabinet ke bawahnya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Sekali lagi juga Tuhan kami berdoa untuk TNI Tuhan, juga Polri Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, Kau lindungi, Kau sertai Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami patahkan Tuhan roh radikalisme Tuhan, roh intoleran dan roh teroris Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hancur Tuhan Yesus. Pergi dari bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan itu terjadi Tuhan. Karena umat-Mu ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tetap terus Tuhan mengucap syukur Tuhan Yesus. Bahwa ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa saja. Berkati juga Tuhan Gus Amos Tuhan Yesus yang sudah memberikan firman-Nya Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus yang datang daripada-Mu. Kau juga berkati Tuhan yang bersaksi Tuhan, Naomi Tuhan. Kau berkati secara luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan bertemu bulan depan Tuhan Yesus di waktu yang sama Tuhan. Dan Kau berikan Tuhan Yesus waktu yang terbaik untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Juga sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kendaraan apapun yang kami pakai Engkau sertai, Kau lindungi Tuhan. Sehingga sampai di rumah kami masing-masing selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu. Adakanlah hatimu kepada Tuhan. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Janganlah engkau takut menghadapi keadaan kondisi saat ini. Janganlah gentar hatimu. Karena Tuhan Allah menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dia akan memberkati lumbung-lumbung padimu. Dia akan memberkati ladang usahamu. Dia akan memberkati anak cucu mantumu. Apa yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Dia menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali mendapati kita semua. Dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atasmu. Haleluya, haleluya. Amin.